Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di Masjid Asy-Syabab kita tercinta, seraya untuk melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi
besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan para pengikutnya yang setia mengikuti ajarannya hingga yaumul qiyamah. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar Jumat yang mulia ini, saya ingin berwasiat kepada para jamaah Jumat sekalian, utamanya pada diri saya sendiri. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di hadirat Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin menyampaikan sebuah khutbah Jumat yang berjudul meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di tengah kondisi zaman yang kian sara dengan tantangan ini, terasa begitu banyak cobaan dan gangguan di dalam mempertahankan dan mengokohkan komitmen moral dan memperjuangkan kebenaran. Marilah kita selalu meneladani perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengemban amanah Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang dan berjihad di jalan Allah demi kejayaan Islam dan kaum muslimin. Ketika kita mendapatkan ujian dan tantangan yang berat sehingga hampir-hampir melumpuhkan semangat perjuangan kita, kiranya menjadi campur semangat bagi kita bila kita menengok kembali sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sempurna, insanul kamil, dan pada diri beliau itu suri teladan yang baik yang patut dan harus kita ikuti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan bagimu yang baik, yaitu orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir dan banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari ayat tersebut jelaslah bagi kita bahwa suri teladan yang baik bagi umat Islam adalah yang terdapat dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keteladanan beliau mencakup segala aspek kehidupan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal selalu mengedepankan nilai moral yang tinggi, karena memang dari sinilah eksistensi sosial manusia sebagai makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lain terjaga. Betapapun pandainya seseorang yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, bila tidak bermoral, maka bukanlah kemaslahatan yang ditimbulkan. Betapapun kayanya seseorang, bila tidak bermoral, maka akan menimbulkan banyak persoalan sosial. Betapapun tampan atau cantiknya seseorang, bila tidak bermoral, maka hanyalah akan bergelimang dalam kebebasan pergaulan asusila yang dapat merusak masyarakat. Itulah sebabnya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Apabila kita mengingat kembali sejarah awal dan perjuangan Islam, maka kita mendapatkan kembali gambaran betapa berat dan besarnya tantangan serta ujian
ujian yang dihadapi Rasulullah dan para sahabat beliau. Hal itu diantaranya dapat diketahui dari sikap kaum Quraisy yang sangat antipati kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sebelumnya beliau dijadikan sebagai figur orang yang paling jujur, al-amin. Kiranya kita dapat membayangkan betapa berat beban psikologis yang dirasakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat yang sebelumnya sangat hormat dan kagum terhadap sikap dan perilaku beliau tiba-tiba berubah secara drastis. Mereka mengisolasi, menghina, mencaci maki, bahkan berusaha untuk menghabisi beliau. Dari sana dapatlah diketahui bahwa ajaran kebenaran tidak secara otomatis diterima dengan baik oleh masyarakat. Allah mengabarkan hal yang demikian itu sebagaimana dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurur walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Artinya, demikianlah sebagaimana kami menjadikan bagimu musuh. Kami telah menjadikan pula bagi setiap nabi musuh yang terdiri dari atas setan-setan berupa manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Seandainya Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka tinggalkan mereka bersama apa yang telah mereka ada-adakan kebohongan. Quran Surat Al-An'am ayat 112. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari sekilas gambaran di atas, kiranya ada beberapa hal yang patut kita teladani dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ialah yang pertama, sikap bijak yang beliau tunjukkan sekalipun ketika mengalami tekanan maupun teror yang amat berat. Sebagai sosok pribadi muslim, kita harus mampu menjernihkan batin dalam menghadapi tantangan dan ujian. Betapapun yang kita sampaikan adalah suatu kebenaran, namun kita tidak boleh menyampaikannya secara emosional dan gegabah. Apalagi dalam kondisi masyarakat yang mengalami penurunan moral, di mana masyarakat tengah mengalami berbagai problem sosial ekonomi yang parah dan sangat memprihatinkan. Kemudian keteladanan yang kedua, yaitu ketahanan mental Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi berbagai cobaan dan tantangan. Beliau selalu menunjukkan sikap tahan uji ketika mendapatkan ujian yang berat sekalipun dalam mengemban amanah risalah, sehingga beliau termasuk kelompok para rasul yang menyandang gelar ulul azmi, yakni sebagai pribadi yang sabar dan tahan uji. Ini berarti kita sebagai umat beliau harus mampu menunjukkan ketahanan mental terhadap segala cobaan dan ujian. Kita harus benar-benar berpegang teguh dan mempertahankan Islam sebagai agama yang benar di sisi Allah. Betapapun berat cobaan dan godaan yang kita hadapi. Kemudian keteladanan yang ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai figur moralis yang harus kita teladani. Karena begitu mulia dan luhurnya akhlak beliau itu,
Allah Subhanahu wa Ta'ala memujinya sebagaimana dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, rendahnya perhatian terhadap moralitas akan berdampak yang sangat serius dan fatal dalam tata kehidupan sosial masyarakat. Tindakan kekerasan, korupsi, pemerkosaan, pelacuran, perjudian, bermabuk-mabukan, pesta sabu-sabu dan obat-obatan terlarang lain, serta perbuatan kezaliman lainnya adalah contoh konkret dari merosotnya nilai-nilai moral dalam kehidupan masyarakat. Bukankah hal-hal semacam itu kita saksikan dalam realitas kehidupan kita? Setidaknya hal itu disajikan dalam pemberitaan, baik melalui media cetak maupun elektronik. Untuk menciptakan kondisi yang bermoral tinggi, kita harus terus memperbaiki diri dengan menatami akhlak Rasulullah SAW dalam menjalani hidup ini. Kita tingkatkan perhatian dan kepedulian kita terhadap masalah ini, setidaknya kepada diri kita masing-masing, pada anak-anak, keluarga, dan lingkungan sekitar kita. Jangan sampai identitas sebagai Muslim berubah menjadi buruk, sehingga citra Islam di mata orang lain menjadi buruk pula. Kiranya kita sudah cukup menyesalkan dengan adanya sementara kesan yang menggambarkan bahwa Islam identik dengan radikalisme atau kekerasan dan terorisme. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, akhirnya sebagai pribadi muslim kita harus mampu menunjukkan bahwa ajaran Islam adalah ajaran moral yang sangat tinggi. Maka kita harus bisa menjadi pribadi muslim yang memiliki moral yang mulia, sebagaimana digambarkan Rasulullah SAW dalam sabdanya, Innallaha al-Islam bimakarimil akhlaq wa mahasinil a'mal. Artinya, sesungguhnya Allah melengkapi agama Islam dengan akhlak karimah, budi pekerti yang baik, dan perilaku yang baik pula. Demikianlah khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Bila benar, maka kebenaran itu semata-mata dari Allah dan semoga bermanfaat. Dan bila terdapat kesalahan, maka kesalahan itu semata-mata dari diri saya sendiri, dan semoga Allah mengampuninya. Mudah-mudahan Allah selalu menganugerahkan hidayah dan petunjuknya kepada kita hingga nantinya kita mengakhiri kehidupan dunia fana ini dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا
أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه يستجب لكم ولا ذكر الله أكبر أقيموا الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته